Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini kita di part yang ketiga membahas tentang proposal riset dan LOE, Letter of Acceptance ya, dari kampus yang kita tuju. Jadi ini merupakan impian dari semua pengejar beasiswa teman-teman ya, mendapatkan email seperti ini. Seperti email yang saya terima di Desember 2024 lalu, yang mana dinyatakan lulus dalam seleksi beasiswa. Nah, ada beberapa tahapan tentu yang harus teman-teman lalui sampai pada prosesi pengumuman. Nah, biasanya untuk BPI itu sendiri dibuka di bulan Mei ya. Nah, biasanya dibuka di bulan Mei sampai Juni. Dan di tahun ini tentu juga perkiraan sama dan biasanya juga BPI dibuka ada dua batch pertama dan batch kedua. Nah, daripada menunggu batch kedua, teman-teman bisa memaksimalkan ya untuk bisa di batch pertama dulu mendaftar. Di proposal riset ini dan LOA ini ya, ini saya bagi menjadi dua pembahasan. Dua pembahasan yang mana terbagi menjadi proposal riset dan LOE. Nah, kita mulai dengan proposal riset ya. Di proposal riset itu yang pertama harus diperhatikan bahwa proposal yang teman-teman buat itu harus sesuai dengan format buku pedoman BPI. Nah, ini kalau kita buka di sini, di pedoman BPI ya, proposal rencana studi atau riset. Nah, di sini ada dua ya, kalau di S2 itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau S3 ini ditulis dalam bahasa Indonesia jika luar negeri, dan jika dalam negeri ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, proposal terdiri dari judul penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan, kelogisan, metode dan desain, signifikansi atau manfaat, kesimpulan dan saran, hingga daftar pustaka. Dari poin A sampai I ini jangan sampai ada satupun yang ketinggalan, karena ini akan menjadi bahan penilaian bagi para reviewer. Nah, berikutnya, proposal riset yang ditulis itu tentu harus sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Karena nanti saat wawancara, proposal riset ini juga tidak jarang menjadi bahan pertanyaan oleh si pewawancara atau interviewer. Seperti yang saya alami kemarin, ada ditanya mengenai riset yang akan diajukan untuk keperluan disertasi. Nah, tema yang kita angkat itu akan relate juga dengan kenapa kita milih kampus tersebut. Nah, seputar pertanyaan itu nanti akan saya bahas di part khusus, part keempat, yaitu tentang wawancara. Lalu kita masuk ke LOE ya. Nah, LOE ini penting sebab untuk pemburu beasiswa BPI, LOE ini syarat wajib dalam akun kita untuk diupload. Berbeda dengan LPDP. Kalau LPDP itu, dia LOA itu diberi waktu 1 tahun untuk mencarinya. Jadi kebalikannya dengan LPDP ya. Kalau BPI ini bisa mendaftar jika sudah diterima oleh kampus. Sedangkan kalau LPDP itu diterima beasiswa dulu baru cari kampus. Nah, tentu lebih berat BPI dong ya. Karena kalau tidak diterima kampus, ya tidak bisa daftar. Artinya harus ada surat keterangan kita diterima di kampus tersebut. Nah, untuk mendapatkan surat tersebut, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lewati. Yang pertama, teman-teman sudah menyiapkan proposal riset. Proposal riset ini dibuat juga dengan memperhatikan basis keilmuan dari calon promotor. Nah, misalnya teman-teman ingin kuliah di kampus ITS misalnya. Sini kita cari dosen-dosennya,
Ini contoh ada Prof. Daniel Sihaan ya. Kita lihat bidang keilmuannya. Apakah relate dengan topik yang akan kita ambil nanti. Kita buka Google Scholar, kita cari di situ. Nah, muncul nih teman-teman. Kita klik. Nah, ini penelitian beliau bisa kita sortir ya. Dari 2000, sorting dari 2025 ke bawah. Nah, ini contoh ya, IEEE. Ini tentang Assistive Technology Classification untuk disabilitas. Kalau biasanya kalau ada IEEE ini dia seminar internasional atau jurnal ya teman-teman ya, yang tentu ini Scopus indeksnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nanti ada juga tema ya. Contoh nih, sistem informasi analisis data penelitian IT jangan dijadikan referensi karena kadang ini adalah tugas akhirnya mahasiswa ya. Nah, seperti itu. Tapi kita cari yang bereputasi. Ini juga sebenarnya bisa juga berasal dari tugas akhir mahasiswa, tapi bereputasi. Dan seperti ini yang kita ambil jadi referensi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih dari tema-tema bahasanya ini, dari tema judulnya ini, relate nggak dengan topik yang akan diambil. Terus misal kita kebetulan di ITS ini dia terklasifikasi ya berdasarkan rumpun ilmu. Misal rumpun ilmunya ada di komputasi cerdas ya. Di sini ada broadcasting bisa tinggal kita copy, kita cari di sini. Oh ya, kita harus melihat ya bidang keilmuan dari calon promotor itu. Contoh software engineering, requirement engineering, dan semantic web. Jika ternyata kita di image processing ya, jika ternyata bidang kita tuh di image processing, tentu tidak cocok ini ya. Nah, jadi diabaikan. Kita cari yang lainnya. Cek. Nah, ternyata image processing ada nih. Berarti kita cocok dengan beliau nih. Nah, kita carilah judul-judul yang relevan dengan yang sudah diangkat oleh beliau atau mahasiswa beliau. Yang pasti rukun ilmunya harus sama dengan promotor. Nah, seperti itu ya cara mencarinya di Google Scholar. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kita menghubungi promotor. Nah, menghubungi promotor ini, karena kita tidak punya kontak teleponnya ya, kita bisa memanfaatkan fitur email. Email itu ada di sini ya. Kita bisa back tadi, maaf di sini. Nah, ini ada email beliau. Kita bisa tulis emailnya untuk mendapatkan respon dari beliau. Ini contoh saya pernah mengirimkan email ke beliau. Nah, ini saya tuliskan email ke beliau dengan melampirkan proposal yang telah saya tulis. Nah, dengan bahasanya kurang lebih seperti ini, nanti tinggal disesuaikan saja oleh teman-teman. Saya memperkenalkan diri, lalu saya mendapatkan rekomendasi pimpinan, menjelaskan ya bahwa saya ingin studi S3 di ITS. Nah, salah satu syaratnya untuk dapat beasiswa itu harus ada promotor. Oleh sebab itu, saya memohon kesediaan untuk berkenan menjadi promotor dalam penelitian yang saya ajukan. Ini judul penelitian saya, lalu kita tunggu respon dari beliau. Nah, saran saya, jika belum mendapatkan respon dari salah satu calon promotor, itu jangan buru-buru untuk cari promotor lain. Karena siapa tahu nanti di-approve oleh beliau, lalu kita sudah coba layangkan permohonan ke promotor lain dan di-approve juga. Jadi ada dua, jadinya tidak enak ya. Jadi sebaiknya salah satu diselesaikan dulu prosesnya, seperti itu. Nah,
Nanti di sini kita komunikasi. Tidak jarang ya, calon promotor itu memberikan kontak WA pribadi, jadi komunikasinya lebih mudah. Namun pembuka kita cukup kirim email sebagai bentuk permohonan secara resmi kepada beliaunya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan calon promotor, kita presentasi ya. Presentasi ini tentunya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh calon promotor kita tersebut. Jika memungkinkan tempat kita dekat dengan beliau, kita bisa presentasi secara offline. Namun jika jauh, itu mereka memfasilitasi dengan secara virtual, menggunakan Zoom biasanya. Nah, seperti itu. Profesor dan dokter itu sejauh yang saya temui dalam mencari LOE ini, hampir semuanya humble, semuanya respon. Dan mereka memberikan jawaban yang spesifik terhadap masalah yang kita hadapi. Jika memang tidak cocok, mereka juga menyampaikan bahwa mohon maaf ini di luar bidang topik saya dan beliau bersedia mengarahkan ke calon promotor lain. Nah itu luar biasa ya teman-teman ya. Nah jadi jangan sungkan untuk mengirimkan email kepada calon promotor. Namun ada konteks lain teman-teman. Contoh di kampus lain ya, ada kampus swasta yang juga masuk list di BPI itu, dia tidak mensyaratkan adanya promotor. Tapi jalur tesnya adalah dengan uh, seminar langsung atau presentasi langsung di hadapan beberapa dokter. Di sana diputuskan nanti lulus tidaknya proposal riset yang akan diajukan studi selama di kampus tersebut. Namun jika dan itu pun jika sudah dinyatakan lolos teman-teman ya, itu juga belum ada penentuan promotor. Melainkan promotor itu diberikan atau diumumkan, dibagikan saat sudah menjadi mahasiswa aktif di sana. Nah, seperti itu. Jadi beda kampus itu beda regulasi teman-teman ya. Tidak bisa disamaratakan. Terus yang terakhir ini ada mendapatkan keputusan dari promotor. Nah, jika promotor itu sudah setuju, maka kita bisa meminta ya letter of acceptance ini dari promotor tersebut. Jadi promotor itu nanti akan mengusulkan ke fakultas, lalu fakultas akan mengarahkan kita untuk mendaftar di kampus tersebut, dan nanti promotor bersedia menandatangani atau membuat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut diterima sebagai calon mahasiswa promotor yang bersangkutan. Nah, nanti surat itu resmi dikeluarkan oleh fakultas dan surat itu nantinya yang akan di-upload di sistem BPI. Nah, seperti itu teman-teman ya. Beberapa tahapan dalam mendapatkan promotor, eh, tahapan dalam membuat proposal riset dan LOE. Nah, itu saja informasi yang bisa saya bagi. Berikutnya teman-teman boleh bertanya-tanya di kolom komentar, saya akan bantu jawab. Mudah-mudahan yang mempersiapkan beasiswa tahun ini lancar, lulus di kampus yang diimpi-impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.